apa fungsi akal, apa manfaat akal, itu seputaran akal. Itu bab pembahasan. Setelah pembahasan, penutup mengikuti rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 1, berarti kesimpulannya 1. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti kesimpulannya juga 2. Jangan rumusan masalah 2, kesimpulan nanti cuma 1. Nggak bisa, harus diberikan poin. Misalnya rumusan masalah tentang akal nomor 1, berarti kesimpulannya adalah akal tentang akal juga di kesimpulan nomor 1. Ini saya tanya kriteria di awal. Kalau nggak sesuai yang saya sampaikan, maka saya tolak. Kan ada revisi. Font 12 halaman dengan daftar pustaka. Semua rujukan-rujukan yang teman-teman mau ambil di Google, di jurnal, di ini, lampirkan di daftar pustaka. Penutup biasa ada kesimpulan, kemudian di bawah saran. Kalau saya nggak usah tulis saran dan kritik. Biasa kan ada yang saran dan kritik. Kalau saya saran aja, nggak usah terlalu panjang, singkat aja untuk sarannya. Kemudian daftar pustaka, belajar untuk ambil daftar pustaka betul-betul sesuai yang kita kopas. Ada makalah 12 halaman tapi daftar pustakanya sampai volume. Itu gimana ceritanya tuh? Makalahnya cuma 12 halaman, rujukannya sampai volume untuk daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua tulisan yang kita masukkan di latar belakang, di daftar, di pembahasan, itulah yang disebut dengan daftar pustaka. Bahan materi yang kita ambil dari situ, itulah daftar pustaka. Jadi kalau misalnya ini buku ini, kita nggak ngambil di buku ini, walaupun berkaitan tentang akal, ya jangan ditulis di daftar pustaka. Kalau teman-teman tidak baca, kecuali kalau sudah dibaca dan ada satu contoh kalimat di dalam situ, ada referensi rujukan yang kita kembangkan dari situ, baru boleh diambil, ditaruh di daftar pustaka. Yang ini enggak, semua dikopas daftar pustaka, dipindahkan ke makalahnya. Enggak, kalau daftar pustaka dolong, itu udah skripsi tuh. Ya, paham ya? Nah, jadi maksimal 12 halaman, jangan kurang, boleh lebih, jangan kurang. Gimana caranya? Latar belakang itu menggiring kepada rumusan masalah. Pembahasan banget ya kok, pembahasan apa definisinya, dari segi bahasa. Sering saya jelaskan bahwa kalau mengambil materi itu pengertian, kaji juga menurut kosakata bahasa Indonesia, dasar hukumnya, dasar hukum Indonesia, dasar hukum Islamnya, baru bahas ininya. Latar belakang itu tidak perlu banyak. Latar belakang itu adalah wacana awal daripada judul kita. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, belajar dari sekarang untuk buat makalah, karena teman-teman akan berhadapan dengan yang namanya skripsi. Filsafat pendidikan memang bentuk materi saya pakai makalah. Kita sudah masuk ke metode tafis, pendidikan keluarga, Islam dan Tamadun Melayu, advokasi perlindungan anak, itu biasanya saya lebih banyak praktek. Kalau untuk filsafat, disinilah tempatnya, silakan. Disinilah tempatnya teman-teman untuk belajar. Kemudian bagaimana model nanti pada saat persentase. Nah, di sini buat materi dalam bentuk PowerPoint, persentase 5-7 menit, jangan terlalu lama. PowerPoint-nya singkat aja, makalah itu disetor ke saya. Jadi misalnya nih, bukan makalah yang dibaca di depan, itu akan membosankan. Inti-intinya aja, biarkan nanti teman-teman yang akan bertanya sesuai dengan makalah. Makanya makalah boleh di-share di grup, kemudian saya butuh hard copy-nya yang di-print, karena saya akan evaluasi di situ yang mana yang harus direvisi. Tapi file mentahnya, soft copy-nya boleh dikirim di grup biar teman-teman baca. Dan saya berharap teman-teman yang dikirimin makalah itu dibaca sehari sebelum kita kuliah, 2 hari sebelum kita kuliah. Kenapa? Supaya ada bahan diskusi. Kayak saya semalam, saya udah kirim kemarin, persiapkan. Karena saya akan bertanya, saya akan minta statementnya semua. Kalau nggak saya ginikan, maka teman-teman hanya akan menunggu ilmunya dari dosen, nggak mau mengkaji. Saya sedikit cerita pengalaman saya waktu saya kuliah sebuah hukum. Saya dari pendidikan yang ibaratnya masuk di hutan belantara ilmu hukum. Cara saya gimana? Ketika isi KRS, saya sudah lihat mata kuliah sekian,
maka saya akan belajar 2 minggu, 3 minggu sebelum perkuliahan perdana dimulai. Semua mata kuliah itu saya beri duluan buku. Saya belajar. Jadi ketika masuk kelas saya udah ada bahan untuk belajar. Saya udah ada bahan untuk diskusi. Makanya alhamdulillah walaupun latar belakang saya bukan hukum, tapi saya bisa ibaratnya berbaur dengan anak-anak hukum yang dimana mereka ahli. Nah, kenapa saya melakukan hal seperti ini ketika saya mengajar, mengirim PowerPoint, mengirim bahan diskusi yang akan saya ajarkan keesokan harinya, karena saya pengalaman dari situ. Saya berharap teman-teman sudah bisa mengetahui apa itu filsafat sebelum duduk ketemu sama saya. Kenapa saya pakai ancaman? Yang tidak mengeluarkan statement maka saya anggap tidak adil. Karena kalau saya tidak pakai ancaman belum tentu mau dibuka itu PowerPoint, belum tentu mau belajar. Saya sudah tahu gayanya mahasiswa fisik. Udah dari 2016 nih saya ngajar di sini, jadi saya sudah paham. Sebagian besar, hampir 80% dikirimkan file materi itu nggak ada yang baca, bahkan nggak ada yang nggak buka. Dan saya tahu orang-orangnya, siapa yang rajin buka, siapa yang memang cuek. Karena ketahuan ketika hari H, saya langsung bilang ya silahkan buka ini pada gegabah. Makanya saya jarang bawa laptop ketika saya, karena psikologinya di situ saya nilai. Orang yang sudah buka otomatis langsung tak, tapi yang tidak pasti scroll dulu. Ini bagian apa? Secara psikologis saya udah bisa baca, oh ini nggak buka nih, ini nggak perhatikan dulu nih. Kenapa harus diancam dulu? Karena udah besar. Kalau anak kecil mungkin dia bisa les. Ya. Jadi tolong. Dan yang kemarin kenapa saya minta dibuatkan grup intens, karena saya bebas mau ngomong apa aja. Mau saya marahin, mau saya tegur, mau saya sempol, itu bebas hak saya. Mata kuliah saya. Kalau ada buka prodi kan mungkin saya masih segan. Dan saya tidak mau pemahaman kita berbeda. Mungkin saya seperti ini karena saya punya cara sendiri, tapi mungkin ditanggapi lain oleh orang lain. Saya nggak bisa maksakan buka prodi memahami saya, karakter saya. Begitupun sebaliknya, orang nggak bisa memaksakan saya untuk memahami prodi. Gitu. Jadi bukan berarti tidak menghargai beliau. Makanya tetap aja masukkan di situ. Kenapa? Karena yang mungkin nanti ada yang bercanda, dan saya harap teman-teman jangan suka jangan suka bercanda aja di situ. Saya malah sama semester lalu tuh Judiana BMK dan kirim makanan lah apalah semua. Saya kalau waktunya bercanda, tapi ketika kita udah di forum perkuliahan ada tugas yang harus dilaksanakan. Insya Allah saya suka bercanda. Jadi nggak usah suka, Bu ini kita lagi di ini nggak apa-apa. Itu untuk mengantongi keakraban. Jangan nggak usah tegang. Tapi ketika waktu disiplinnya di situ, ya santai. Sama itu enak belajar. Nanti kita akan bahas terus.